Selamat datang di pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Saat ini kita sedang berada di pelajaran 11 di Triwulan 4 dengan tema untuk minggu ini, Hidup di Negeri Ini. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School dan saya berharap kita dapat menemukan ide-ide menarik dan bermanfaat untuk kelompok kecil nanti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan ini untuk belajar firman-Mu. Isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bersama dengan kami di saat kami akan mempelajari pelajaran ini, mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau dan terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu kiranya selalu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembahasan ini bersama-sama dan semoga setiap bagian dari pelajaran ini memberikan inspirasi dan semangat baru dalam iman kita. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita masuk di bagian pertama yang berjudul Bekerja Bersama. Pertanyaan yang pertama, permintaan apa yang diajukan para pemimpin suku Ruben dan Gad kepada Musa sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan? Kita akan ikuti bacaannya di ayat-ayat berikut ini. Bilangan 32 ayat 1 sampai 5 dan ayat 16 sampai 19. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yazer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer, dan para pemimpin umat itu, Atarot, Dibon, Yazer, Nimra, Hesibon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon, negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel. Itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan, dan hamba-hambamu ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal di dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan di sini, di sebelah timur. Menarik sekali permintaan dari suku-suku tadi, suku-suku Ruben dan Gad kepada Musa. Apakah permintaan mereka ini masuk akal? Kita lihat jawaban Musa di ayat berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Musa menanggapi permintaan mereka? Mereka ini adalah suku-suku yang kita telah baca di ayat sebelumnya. Jawaban Musa kita lihat di dalam Bilangan 32 ayat 20 sampai 22. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Jadi
Kesimpulan dari ayat-ayat ini, apakah jawaban Musa? Apakah Musa setuju? Ya, Musa setuju dengan permintaan dari suku-suku ini. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat kita pelajari dari kesaksian Yosua tentang bekerja sama sebagai komunitas iman? Kita ikuti bacaannya di Yosua 22 ayat 1 sampai 4. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, di seberang Yordan." Yosua memberikan apresiasi kepada orang Ruben, Gad, dan suku Manase yang setengah karena mereka telah memelihara segala yang diperintahkan Tuhan melalui hambanya Musa. Mereka juga tidak meninggalkan saudara mereka selama waktu itu. Yosua kemudian mengizinkan mereka kembali ke tempat mereka di seberang Yordan. Jadi yang dapat kita lihat di sini, orang Ruben, Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, dan kemudian dapat kembali ke tempat mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nasihat dan karunia apa yang Yosua bagikan kepada suku-suku di seberang Yordan ini? Kita ikuti bacaannya di Yosua 22 ayat 5 sampai 8. "Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetapi mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi. Maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manase yang setengah telah diberikan Musa bagian mereka di Basan. Kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagipun ketika Yosua melepas mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka, "Demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu." Jadi nasihat dan karunia yang Yosua bagikan kepada suku-suku di seberang sungai Yordan ini, dia meminta mereka untuk tetap setia, dan dia minta mereka berbagi dengan saudara-saudara mereka, karena mereka pulang dengan kekayaan yang banyak. Dan ini adalah praktek yang perlu kita terus lanjutkan sampai saat ini. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini tentang bekerja sama dalam kesatuan? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Jadi pelajaran apa yang dapat kita petik dari Kolose 3, 23 sampai 24 tentang bekerja sama dalam kesatuan? Kita melakukan pekerjaan kita, apapun yang dijumpai tangan kita, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Itu adalah nasihat dari Kolose 3. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pelajaran penting yang lain yang kita pelajari dari Galatia 5 ini adalah kita hidup dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Melayani oleh kasih. Dan sekali lagi ditekankan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nasihat selanjutnya, pelajaran yang lain yang kita petik tentang bekerja sama dalam kesatuan adalah kita mempunyai keinginan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita melayani sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh dari Tuhan. Pertanyaan berikutnya, tindakan apa yang dilakukan suku-suku Transyordan yang menjadi sumber konflik dengan kerabat mereka di sisi barat Sungai Yordan? Kita ikuti bacaannya di Yosua 22 ayat 9-12, 13-19. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Jadi suku-suku Transyordan mendirikan mezbah di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Mari kita ikuti apa yang terjadi selanjutnya akibat dari ini. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini, orang Israel mendengar kata orang saja. Apa yang didengar mereka? Suku-suku Transyordan mendirikan mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan. Lalu apa yang direncanakan oleh orang Israel setelah mendengar apa yang dikatakan orang tanpa mengecek tentang hal itu? Mereka mau memerangi saudara mereka sendiri. Kalau kita melihat ini sampai sekarang sering kita lakukan. Kita sering terbakar dengan apa kata orang, tanpa mengetahui latar belakang dari apa yang kita dengar dari apa yang orang lain katakan. Kalau kita terus melakukan hal seperti ini, konflik akan terus ada di antara kita. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eliezer, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manase yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Menarik sekali, ini adalah tuduhan yang diberikan kepada suku-suku Transyordan. Kita ikuti apa yang terjadi selanjutnya. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini dan menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan,
maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Jadi yang ditekankan di sini oleh orang Israel adalah kalau suku-suku di Transyordan ini melakukan hal yang bukan kehendak Tuhan, konsekuensinya akan datang kepada seluruh bangsa Israel, bukan hanya kepada mereka sendiri. Makanya mereka mengingatkan apa yang terjadi di Peor sebelumnya. Akan tetapi, jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Memang benar kelihatannya motif dari orang Israel ini adalah mereka mau semua bangsa Israel itu tetap setia. Jangan memberontak. Tapi apakah itu perkiraan mereka itu benar? Apakah tuduhan mereka itu benar tentang apa yang dilakukan oleh suku-suku Transyordan? Kita ikuti ayat selanjutnya. Apakah altar yang besar dan mengesankan, ini pertanyaan selanjutnya, di sisi timur Sungai Yordan? Jadi apakah altar yang besar dan mengesankan di sisi timur Sungai Yordan ini merupakan tindakan pemberontakan atau sebuah tugu peringatan seperti altar pertama yang dibangun ketika bangsa Israel menyeberang ke Kanaan? Kita ikuti jawabannya dari ayat-ayat berikut ini. Yosua 4 ayat 1 sampai 7, Yosua 22 ayat 21 sampai 29. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah Sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air Sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi Sungai Yordan. Air Sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel, Allah segala Allah, Tuhan Allah, segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui, dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini. Jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya, biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas. Sebab pikir kami di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan Sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu? Hai orang Bani Ruben dan Bani Gad, kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu, kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukanlah untuk korban bakaran dan bukanlah untuk korban sembelihan.
tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan. Lagi kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu, yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Menurut Anda, mengapa para pemimpin Transyordan menyatakan Elohim Yahweh 2 kali? Kalau kita lihat dari Yosua 22 ayat 22, mereka mengatakan Allah segala Allah, Tuhan, Allah segala Allah, Tuhan. Dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Mereka di sini mengulangi Allah segala Allah, Tuhan, 2 kali, seperti meminta Tuhan, seperti mengatakan, kami memanggil Engkau Tuhan. Lalu mereka melanjutkan, Allah segala Allah, Tuhan, dialah yang mengetahui. Mereka sepertinya mau mengatakan, kalian bisa berpikir seperti itu, menuduh kami, tetapi Tuhan tahu maksud kami. Jadi sebenarnya, apakah altar yang besar dan mengesankan di sisi timur Sungai Yordan ini merupakan tindakan pemberontakan atau sebuah tugu peringatan seperti altar pertama yang dibangun ketika bangsa Israel menyeberang ke Kanaan? Dengan jawaban dari suku-suku Transyordan dan orang Israel mendengarkan jawaban mereka, apakah tindakan yang dituduhkan kepada suku-suku Transyordan benar adalah pemberontakan terhadap Tuhan? Tidak, tapi justru mereka mendirikan altar yang besar dan mengesankan itu untuk menjaga agar generasi selanjutnya nanti tidak akan memberontak karena ada yang mengingatkan mereka tentang nenek moyang mereka dan peribadatan kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk diingat bahwa Dia tahu? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, makanya Tuhan tahu itu yang disebutkan oleh bangsa Israel untuk meyakinkan. Maksudnya 2 suku yang adalah bangsa Israel di Transyordan, mereka mau meyakinkan mereka dengan mengatakan Tuhan tahu. Ya benar, Tuhan tahu. Ibrani 4 ayat 12-13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ayat di sini sangat jelas, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan mengetahui. Pertanyaan selanjutnya masih mengenai konflik muncul. Bagaimana nasihat pemazmur bermanfaat ketika kita dituduh secara palsu?
Kita ikuti bacaannya di Mazmur 37 ayat 1-6 dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dari beberapa ayat ini diingatkan kepada kita untuk jangan marah kalau orang berbuat jahat dan jangan iri bagi orang yang berbuat curang. Kita lanjut di ayat selanjutnya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pemazmur memberikan nasihat untuk walaupun kita dituduh secara palsu untuk tetap percaya pada Tuhan, tetap lakukan yang baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, berlaku setia. Dan selanjutnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi kalau kita dituduh secara palsu, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepadanya bahwa Dia akan bertindak bagi kita. Dia akan memunculkan kebenaran seperti terang. Oh, luar biasa. Dan hak kita seperti siang. Jadi itu bukanlah kewajiban kita untuk membela diri dengan cara marah, membentak, atau membalas dendam. Tapi kita ikutilah prinsip-prinsip Alkitabiah yang disarankan oleh pemazmur di sini. Bagaimana konflik ini dapat dihindari? Kita ikuti jawabannya di Efesus 4 ayat 1-3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Wow, kalau kita mempraktikkan apa yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 1-3 ini, memang konflik tidak akan terjadi. Karena kita hidup selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dalam saling membantu, diikat dengan damai sejahtera, berusaha memelihara kesatuan roh. Seandainya ini kita praktikkan, konflik dapat kita hindari. Yang selanjutnya, bagaimana konflik dapat dihindari? Filipi 2 ayat 1-4. Kita ikuti nasihatnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita lihat di sini yang diulang-ulangi adalah rendah hati, penuh kasih, berada dalam persekutuan roh. Dan ini yang berikutnya adalah tidak mencari kepentingan sendiri. Ini hal yang sangat diperlukan agar konflik dapat dihindari. Jadi ada ayat selanjutnya, Yohanes 7:24, yang memberikan nasihat bagaimana konflik ini dapat dihindari. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Mengapa nasihat ini diberikan? Karena kita sering membuat kesimpulan, membuat penghakiman, membuat opini sendiri tentang apa yang nampak tanpa mencari tahu kenapa hal itu nampak seperti itu. Sehingga
cara menghakimi kita tidak adil kalau kita berada di pihak yang mempunyai hak untuk menghakimi untuk hal tertentu. Contohnya, ingat, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Masih nasihat mengenai bagaimana konflik ini dapat dihindari. Kita ikuti 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Menarik sekali di sini dikatakan bahwa jangan menghakimi sebelum waktunya. Kapan itu? Sebelum Tuhan datang. Karena Tuhan yang akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Kita bisa saja tidak tahu apa yang ada di balik yang nampak kepada kita seperti di ayat sebelumnya. Tapi hanya Tuhan yang dapat menunjukkannya. Pertanyaan selanjutnya, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini untuk kehidupan kita saat ini? Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi apa yang kita dapatkan dari sini? Pelajaran penting apa dari kisah ini untuk kehidupan kita? Berikanlah selalu jawaban yang lemah lembut. Karena kalaupun orang di pihak yang sebelah dalam kegeraman, kalau kita memberikan jawaban lemah lembut, dapat meredakan kegeraman. Tapi kalau kita membalas dengan perkataan yang pedas, maka akan lebih geramlah dan lanjut kepada kemarahan yang luar biasa kalau kita menjawab dengan perkataan yang pedas atau dengan membalas. Kita lanjut dengan nasihat selanjutnya. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini untuk kehidupan kita saat ini? Lukas 6 ayat 36-38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita kembali diingatkan untuk murah hati sama seperti Bapa, tidak menghakimi, tidak menghukum, dan kita diminta untuk mengampuni. Ini sangat penting. Yang selanjutnya masih mengenai konflik muncul. Ini menarik untuk kita bagikan di kelompok kecil kita. Ceritakan kisah ketika sebuah konflik muncul dalam komunitas iman Anda yang sebenarnya dapat dihindari jika Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama. Kalau kita lihat nasihatnya di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi yang harus kita tahan adalah berkata-kata. Yang harus cepat adalah mendengar. Jadi yang harus lambat ada dua, berkata-kata dan marah. Sekarang kita masuk di bagian terakhir, bagian ketiga, yaitu menemukan penyelesaian damai. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Pinehas dan para pemimpin dari sisi barat Sungai Yordan ketika mereka mendengar kesaksian para pemimpin Transyordan? Yosua 22 ayat 30-33. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat, serta para kepala kaum-kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia, mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eliezer kepada
Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasye. Sekarang taulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian kamu telah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eliezer serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel, sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Yang menarik dari pelajaran ini adalah mereka akhirnya, orang-orang Israel, waktu mereka tahu jawaban dari mereka yang ada di Transyordan sana, mereka tidak lagi akan lanjut memerangi, tapi mereka memuji Tuhan. Mereka bersyukur dengan apa yang mereka dengarkan. Betapa bahagianya jika kita di ujung konflik, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mendapatkan pencerahan, karena kita mengikuti tuntunan Tuhan untuk bersatu, damai dengan saudara-saudara kita. Gantinya, kita melanjutkan rencana untuk membalas dendam atau melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Mengapa penting untuk jujur ketika kita melakukan kesalahan? Kita ikuti jawabannya di 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi sangat penting untuk kita jujur. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus rendah hati. Rendah hati tidak mempertahankan sesuatu yang dapat menyebabkan konflik menjadi lebih besar. Jujur dengan apa yang kita tahu, diri kita ketahui, seperti orang-orang Israel di cerita ini. Di saat mereka tahu mereka salah dengan tuduhan mereka, waktu mereka dengar dengan jawaban dari mereka yang ada di Transyordan, mereka memuji Allah dengan jawaban itu. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang nama yang diberikan untuk mezbah ini oleh para pemimpin Transyordan? Kita lihat nama apa yang diberikan mereka. Yosua 22 ayat 34. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Apakah pendapat kita tentang hal ini? Bawalah jawaban kita di kelompok kecil kita nanti. Pertanyaan yang terakhir. Pelajaran penting apa yang telah Anda petik dari kisah konflik dan penyelesaian ini untuk kehidupan Anda saat ini? Kita baru saja mengikuti pembahasan tentang bagaimana orang Israel dan saudara-saudara mereka yang ada di di tepi sungai Yordan, di sebelah di Transyordan. Bagaimana mereka melewati situasi di mana mereka sepertinya berada dalam konflik, tapi mereka akhirnya dengan rendah hati, dengan penuh kasih, mereka dapat melaluinya, dan di ujungnya mereka dapat memuji Allah dengan apa yang mereka pelajari satu dengan yang lain. Kiranya pembahasan sekolah sahabat ini untuk pelajaran ini dapat menolong kita untuk lebih terbuka kepada apa yang kita hadapi. Kita lebih rendah hati, lebih mengasihi, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Ada begitu banyak pelajaran yang kita telah pelajari di minggu ini. Kiranya kita dapat terus hidup menjadi berkat untuk siapapun yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau telah menuntun kami pada sepanjang minggu ini untuk belajar tentang firman-Mu. Bagaimana kami dapat menciptakan kesatuan dengan sesama kami. Bagaimana kami dapat belajar untuk menjadi berkat kepada satu dengan yang lain, dengan menunjukkan kasih, kerendahan hati, sifat suka mengampuni. Dan kiranya ya Tuhan, pujian kepadamu dapat terus menjadi bagian kami yang kami selalu layangkan kepadamu setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunanmu bagi kami sampai saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.